Jangan sampai misalnya eh sebenarnya kita cuma butuh 2 juta gitu. Tapi kita bilang nanti mungkin ada bagi hasil ya. Ternyata kita pinjamnya 20 juta. Sisanya beli yang Sisanya lain sisanya kan untuk kepentingan pribadi. untuk Nah, itu kemudian jangan itu banget, jangan itu nggak boleh. di tabungan dari tabungan pribadi ini geser ke phone of friend 50-50 sama partner. Iya. Sama yang tadi itu kan. Apa tuh? Kalau nggak ada modal ya kita bisa tarik modal duluan dari yang Oh iya, tarik kita modal dari dari customer. calon customer. Makanya hati-hati ini kan jenis pinjaman yang beragam ini. Yang penting kita berhati-hati. Pertama, seandainya kita mau pinjam dalam sifat yang konvensional, artinya tetap ada bunganya kan misalnya. Oh ini ada bunganya atau ada agreementnya, perjanjiannya untuk bagi hasil atau segala macam. Ini kita pelajari banget supaya kita tidak terjebak. Oh yang penting saya dapat duit dulu nih, saya dapat cash dulu, terus usahanya Urusan muter. belakangan. Nah itu jangan. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketawa sih? Ya, datang lagi di episode ketiga dari podcast Naik Kelas. Ya, ceritanya kita mau naik kelas. Di mana kita akan membahas hal-hal yang terkait di seputar dunia kewirausahaan. Ada ngomongin ide bisnis, ada ngomongin digital skill nantinya pasti. Ada. Ngomongin apa lagi? Mau bikin perusahaan penting atau enggak itu juga akan kita bahas. Mau nyari partner, nah, mau naikin jualan, nyari modal, nah itu penting kayak banget. seru nih kalau kita bahas modal. Gitu ya, jadi kita ngomongin modal dulu. Tapi itu jadi pertanyaan yang sejuta umat nggak sih? Maksudnya aku dulu waktu mau bikin usaha pertama kali pasti yang terbersit ya nyari modal gimana sih? Itu kalau modal itu banyak orang gini, pengen mulai usaha tapi nggak punya modal, benar nggak? Jadi kayak nggak mungkin bisa bikin usaha nih kalau nggak punya modal. Iya, kemarin kan kita cerita tentang pengen punya usaha tapi nggak tahu idenya apa. Sekarang idenya udah ada nih, modalnya kagak ada. Ya. Penting nggak modal gitu? Menurut Mister penting nggak? Nah ini emang satu topik yang panjang sih kalau diomongin. Ini mungkin nanti kita ngobrol 30 menit ya. Mungkin kurang. Tapi emang tadi kalau buat aku pertama kali dulu mau mulai usaha, concernnya adalah setelah memilih usaha, mikir nih perlu modal nggak ya? Atau modalnya gimana nih? Kalau aku nggak mau punya modal tuh, kira-kira bisnis ini bisa jalan atau enggak gitu. Kan jadi mikir banget tuh. Dulu tuh benar-benar pertimbangan. Kalau Maupit kan mungkin masuk ke dunia usaha itu setelah punya experience, punya tabungan apa namanya? Yang warnanya udah platinum semua. Amin. Tapi kalau boleh jujur ya, dulu waktu mulai usaha itu modalnya itu cuma 150.000 loh. Beneran? Gak mungkin. Ya nggak percaya. Itu modal makan sekali tuh. Enggak, beneran. Waktu aku pertama kali mulai usaha hairbor itu kan pas pandemi. Modalnya tuh bener-bener cuma 150.000, di mana 150.000 tuh buat beli bahan baku sama beli alat. Alatnya cuman pisau sama talenan. Udah. Gitu? Iya. Akhirnya jalan? Jalan. Oke. Tapi ya itu, mungkin kalau buat teman-teman yang nonton nih, mungkin ada yang, wah saya baru lulus SMP nih, saya baru lulus SMK, SMA, atau baru lulus kuliah. Boro-boro buat bikin usaha yang harus modal jutaan gitu. Atau bahkan tus-tus gitu, harus nyewa tempat, mau bikin alat. Atau bahkan, wah saya mau usaha pakai HP dulu deh. Tapi bisa nggak sih usaha tanpa modal? Nah ini kan yang mau kita bahas nih sebenarnya. Bisa nggak gitu? Sebenarnya nanti juga modal dapat dari mana gitu. Ya. Nah ini kan sebenarnya ini topik yang menarik sekali kalau kita ulas.
Kita mulai dari mana dulu nih kira-kira Mang Opit? Mungkin kita mulai dari macam-macam modal kali ya. Oke. Kita bahas dari macam-macam modal. Yang Jenis-jenis modal. jenis-jenis modal. Dari Oke. mana aja datangnya dari Iya, kalau kita runut emang satu modal tuh ya bisa dibilang dari kocek sendiri gitu ya. ya. Itu emang kebanyakan kita ini ya karena misalnya baru mau mulai. Kalau ujuk-ujuk minta bank kan nggak mungkin Enggak, gitu. kan ada Siapa syarat-syaratnya kan. siapa kamu atau bahkan mungkin mau pinjem sama temen gitu atau sama Pak D. Pinjam 100. Itu paling gampang tuh. Pinjem Biar 100. apa? Biar Silaturahmi Biar- tetap terjalin. Nah, itu pinjam 100 tapi sama semua kontak yang ada di HP ya. Iya, lumayan tuh Kontak bisa kita kan ada bisa. 1000 mungkin. Coba intip kontak ada berapa? Kontakku saya ada 15.000, Mak. Besok di blok semua. Iya, jadi kalau untuk modal ini kan biasanya untuk pendanaan awal ya, entah bikin tadi beli tools, beli alat pisau, sesimpel pisau. Mungkin kalau sekarang mau jualan langsung mau beli gadget dulu deh, biar bisa foto, masukin ke sosmed dan lain-lain. Ya, untuk tadi modal tuh dari mana aja ya paling possible buat teman-teman. Termasuk saya dulu juga gitu. Aku lebih memilih untuk memakai duit sendiri. Kalau ada Duit sendiri, duit sendiri. dimodalin. Masuk nggak Nah, tuh? dimodalin kan siapa yang modalin? Mungkin kalau Bapak, orang tua mungkin ya. Bapak ibu. Atau gitu. mungkin kakaknya udah mapan duluan, Nah. adiknya dimodalin. Itu juga bisa ya. Mm-mm. Atau mungkin temennya kita punya skill, terus temennya punya uang gitu. Modalin dong gitu. Itu juga bisa nggak? Patungan ya maksudnya Patungan, iya kayak partner. Oh nih aku sama Ada Mak Opet soalnya mau bikin. temanku ada yang begitu. Dia punya skill, terus nggak punya modal, ini dimodalin sama temennya. Akhirnya jadi kayak join gitu. Itu Jadi juga istilahnya bisa. nih berasal dari kemampuan sendiri dulu. Mm-mm. Tapi sebelum ini ada yang harus disiapin sih menurutku, Mak Opet. Kan kalau kita mau punya usaha tentu saja kan kita perlu berhitung. Ya pastinya perencanaan. Merencanakan dulu nih gitu, Betul. sebelum masuk. Wah, saya pinjam berapa ya? Mungkin bagusnya sih pinjam 5M sih. Itu udah langsung beli gedung. Udah langsung usaha ini nggak sih? Nah makanya ini kan harus kita sebelum kita memutuskan saya mau pinjam modal sekian. Nah sekian itu harus benar-benar kita hitung. Ya kita harus merencanakan dulu nih. Kita untuk menyiapkan modal itu kita harus, kemarin kan udah dibahas idenya apa. Pastinya kan udah tahu tuh step-stepnya. Betul. Setelah itu kita bikin perencanaan keuangannya. Beli bahannya apa, berapa itu. Kemudian nanti dihitung tuh semua kira-kira. Jadi belum beli dulu tapi direncanakan dulu. Nanti ketemu tuh kira-kira butuh modal berapa. Tapi ini juga jangan muluk-muluk ya. Pokoknya kayak saya mau bikin, let's say yang paling simple, usaha pop ice misalnya di depan rumah. Dulu tuh ada es kepal es Milo. kepal Milo misalnya. Itu kan modalnya kita bayangin es apa serut. ya? Modalnya apa ya? Esnya mungkin untuk Ya, bahan ya. beli es, Beli Milonya. beli Milo, terus beli gulanya, susu, beli gula, beli topping-toppingnya, beli cetakan, beli cetakan, terus beli apa? Kemasan. Mangkoknya misalnya yang mau plastik atau yang emang bisa dicuci. Kalau wah saya pengen butuh gerobak yang bagus nih dari emas, kan nggak mungkin ya. Bisa jadi jualannya simpel dulu sebelum kita jangan muluk-muluk dulu. Iya betul. Dimulai dari yang memanfaatkan mungkin alat-alat yang ada dulu di rumah. Mungkin ya itu kalau misalnya udah berhitung, wah ternyata saya masih punya sendok di rumah. Iya. Saya masih punya blender atau alat serut yang lain-lainnya misalnya. Atau wadah-wadahnya bisa wadah-wadahnya memanfaatkan sudah ada. dulu yang di rumah. Nah, itu kita sisihin dulu tuh. Jadi real kebutuhan kita udah tahu nih dapat berapa. Misalnya katakanlah pun harus bikin gerobak misalnya berapa? 3 sampai 6 juta katakanlah gitu. Udah ketakar tuh kan. Oh ternyata saya butuh modal berapa? 5 juta misalnya. Misalnya 5 juta deh. 5 juta. Nah, ini kalau kita ngomongin modal yang berasal dari pinjaman dari tabungan pribadi atau tabungan orang-orang terdekat. Nah, ini kan masih keukur gitu. Nah, sambil dihitung kira-kira modalnya berapa. Plus jangan lupa teman-teman, nanti kita juga bahas lebih detail lagi. Misalnya bikin bisnis plan-nya dulu. Iya, terus hitung HPP-nya. Rencananya gimana,
apakah ya kita mau kerjain sendiri dulu atau di awal mungkin saya nggak bisa nih kalau sendiri, harus dibantu sama orang. Nah ini kan masuk ke unsur-unsur yang memang harus Diperhitungkan diperhitungkan di di dalam modal modal. awal gitu. Nah jadi jangan sampai nih teman-teman yang mau buat usaha ya katakanlah kecil-kecilan deh. Kalau usaha gede-gedean pasti udah harus lebih rinci lagi tuh. Apalagi yang gede-gede ya. Tapi kalau yang kecil-kecil aja kan kita tetap harus berhitung dulu. Jangan sampai misalnya sebenarnya kita cuma butuh 2 juta gitu. Tapi kita bilang nanti mungkin ada bagi hasil ya. Ternyata kita pinjamnya 20 juta. Sisanya beli yang lain. Sisanya kan Untuk kepentingan pribadi. untuk Nah itu kepentingan jangan itu banget, jangan itu nggak boleh. Jadi memang bener kalau kita udah punya perencanaan keuangan, terus kita udah nyiapin modal, keuangannya juga harus dipisah, Mister. Jangan digabung. Ntar misalnya udah dapat cuan nih, udah dapat untung, lumayan deh buat beli apa gitu. Nah biasanya tuh kadang-kadang suka hilaf, nggak dipisah. Nah itu penting juga pemisahan yang namanya Oke. keuangan, biar kelihatan gitu loh, modalnya berapa, hasil penjualannya berapa, untungnya tuh berapa. Nah ini harus Kalau mau dipakai mungkin untungnya aja yang diambil, tapi jangan semua juga. Soalnya dulu aku juga gitu. Misalnya dapat untung 100.000, ambil deh buat kebutuhan, misalnya ya hitung-hitung fee-nya ya Pak, gajinya gitu. Kebutuhannya apa tuh? Kayak healing ke Bali gitu. Amin. Nggak termasuk ya guys. Dulu kan pas pandemi boro-boro healing, orang di rumah hilang. Aduh. Ya itu jadi emang nanti mungkin ini akan jadi topik terpisah juga, bagaimana kita mengurus pengelolaan keuangan ya. Detail, karena ini super detail, tapi karena kita lagi ngebahas modal, jadi sekali lagi teman-teman harus merencanakan dulu. Merencanakan ini paling enggak yang kasar dulu lah, yang kita bisa pilih nih, misalnya oh kebutuhan saya seperti ini, ternyata saya sudah punya alat yang ada, saya bisa dulu pakai yang ini. Terus nah tuh kita lihat kan, wah setelah dirincikan ternyata butuh modal sekian. Nah dari sekian yang besar ini dikurangi dengan alat-alat yang sudah punya, ternyata mengecilkan kebutuhan modalnya. Nah itulah yang lagi kita pikirin. Kalau saya ya, kalau aku nih Mak Upit mikirnya gini. Kalau sama sekali, aku sih pengennya semua yang kita lakukan berasal dari kita. Kalau bisa kita tidak ngerepotin orang lain. Jadi kita mikir skala terkecil apa yang bisa kita lakukan dengan ya tadi, misalnya dengan alat-alat yang ada di rumah, bisa nggak kita tanpa modal sama sekali? Dengan misalnya, oke deh nggak usah ada toko dulu, kita pakai Tokopedia dulu, ya jualan kan di sekarang Shopee bisa dulu. di marketplace atau titip mungkin ya, titip jual. Titip jual misalnya kalau usahanya memang memungkinkan titip jual, atau lewat WhatsApp bisnis yang kita bisa share-share dulu. Sering tuh lihat di WhatsApp status jualan, itu kan bisa jadi lapak juga sebetulnya. Atau ya itu kan bisa PO dulu bentuknya. Bisa. PO kan nggak itu butuh sering modal. Tuh kalau makanan ya, biar nggak kebuang, jadi mereka open PO dulu. Nanti aku mau share tentang usahaku juga ya. Judulnya Honey to the Bee. Oh yang kue ya? Yang kue itu, karena itu sama sekali aku mulai tanpa modal. Jadi modal bukan tanpa modal tuh maksudnya gini. Aku bertiga, kita bahkan nggak urunan modal di awal, tapi kita bikin website dulu yang kita buat sendiri semuanya. Jadi semua semuanya nyari yang free, cara cowboy yang bisa bikin modal gratisan modal lah ya. gratisan. Tiba-tiba dapat order, uang masuk duluan. Itu buat modal. Nah itu yang kita pakai buat modal. Dalam waktu 3 bulan, alhamdulillah kok kebeli semua peralatan. Alat-alatnya. Yang baru loh. Ini kebeli itu bukan beli bekas, enggak. Semua kita beli baru. Bahkan dalam waktu 3 bulan kita beli kulkas, beli freezer, beli alat-alat mixer yang skala industri tapi yang kecil gitu ya. Ada godaannya nggak sih? Apa tuh? Ya pas dapat order nih. Nah happy itu kan? makanya biasanya godaannya banyak tuh. Karena kita udah sepakat. Nah ini kan bagian dari perencanaan. Jadi semua keuntungan kita tidak ambil. Jadi masuk ke dalam 100%. Karena waktu itu sambil ya teman-teman yang lain sambil ngerjain kerjaan yang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya wah saya cuman hidup dari sini Kak gitu, atau Mas, Mbak gitu, ya nggak apa-apa, silahkan. Jadi kita sisihkan. Jadi nggak 100% kita ambil untungnya. Iya. Jadi kalau modal yang tabungan sendiri ini
ya harus kuat di perencanaan. Nah, ini juga sama nih, mungkin kalau teman-teman tabungan pribadinya ternyata, wah kebetulan saya anaknya sultan. Ya udah, kalau itu kan udah privilege ya. Jadi ya nggak perlu mikirin orang lain lagi kalau kita punya. Makanya saya bilang kalau kita punya kekuatan sendiri, lebih baik kita bermain dengan kekuatan sendiri dulu gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan nih, ya itu tadi pilihannya phone a friend. 50-50 50-50 phone a friend, ya telepon bapak lah atau Pak D yang kaya kalau ada, atau cari calon istri yang kaya. Oh enggak gitu ya, calon suami yang kaya bisa modalin juga kan. Ya enggak gitu kan, nyari teman yang mungkin dia anak sultan boleh, anaknya konglomerat itu lebih baik gitu kan. Ini sourcing, jadi makanya kita harus punya network nih kalau khusus. Ya, itu penting banget tuh yang namanya networking itu menurutku sih penting banget karena kadang-kadang kita dapat ide juga dari network. Terus ya dapat bolehlah pinjam 100 juga kadang dari itu kan network kan? Itu kan network ya. Tapi pinjam 100 juga belum tentu berhasil loh. Oh iya. Karena kan kita harus pinter bukan memanipulasi, itu bohong ya. Pinter meyakinkan bahwa 100-nya itu akan balik ya. Tapi ingat ya dalam akad pinjaman lagi-lagi terkait dengan janji yang harus dilunasi. Dipenuhi. Nah, ini kan kita harus mikir banget, jangan sampai seandainya katakanlah nggak work gitu, nggak jalan, kan utang tetap utang. Jangan-jangan sampai meninggal nggak disolatin, nyawanya tergantung-gantung misalnya gitu, gara-gara utang modal ya. Nah ini makanya kita tetap perlu berhati-hati sekali dengan hal yang bernama modal ini. Jadi sekali lagi, bisa sendiri. Kalau nggak mampu sendiri, dalam skala yang paling kecil nggak mampu, kita bisa ya tadi dari tabungan pribadi ini geser ke phone a friend, 50-50 sama partner. Iya. Sama yang tadi itu kan. Apa tuh? Kalau nggak ada modal ya kita bisa tarik modal duluan dari yang tarik kita modal dari calon customer. Misalnya DP dulu deh, nggak perlu bayar full juga. Bener, ini DP juga sama dulu, kejadian waktu aku ada satu usaha lagi yang interior design waktu itu. Banyak ya usahanya ya. Dijalankan sama adik saya yang arsitek. Jadi saya jualan desain untuk ngisi sebuah kos-kosan elit gitu ya. Karena nggak punya modal, lagi-lagi nggak punya modal, aku minta DP dulu 50%. Oke. Karena itu udah ketutup semua kos yang macam-macam gitu. Yeah. Jadi ternyata suruh ngisi 40 kamar. Jadi ngerjainnya satu-satu tuh, karena emang nggak punya modal. Tapi bisa juga nggak sih kalau misalnya itu kan ada bahan baku ya, misalnya ada papan, ada cat, ngutang ada segala macam. Sama tukang ini bangunan. Ini dulu kan kalau tukang bangunan tinggal Pak kirim gitu. Kasbon dulu, kasbon. Nanti kalau biasanya apa Tempo ya gitu kan, toko bangunan kan sekarang juga lagi viral tuh. Nah tapi emang bon tabungan nggak dibayar, apa bon tagihan. Tapi paling nggak kan kita pasang badan ya, membuat trust dulu. Nah itu bisa kita lakukan. Coba tolong, saya masih bisa dipercaya nggak untuk pinjam 100? Digadein aja 100.000 aja nih kalau mau gadein maupun. Murah banget, tapi kan 100 kontak tadi, apa 1000? Nah ada 1000 kontak ya, 1000 kali 100.000, wah 15 M ya. Iya lumayan, kabur itu. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, modal tuh dari mana Maupit? Yang kedua mungkin kalau sekarang tuh program pemerintah juga banyak ya. Oh ada ya? Ada. Seperti apa Maupit? Kayak kalau yang dulu, soalnya ini temanku ya, cerita temanku itu dia punya modal itu ternyata dari BLT. Bantuan langsung tunai. Iya, bantuan langsung tunai. BLT ya, bantuan langsung tunai. Jadi dulu waktu pandemi kan memang ada beberapa ya yang dapat BLT tuh. Nah itu dia puterin buat usaha. Jadi dia jual makanan, dia olah lagi jadi makanan. Nah itu ternyata bisa dijadiin modal, nggak dipakai habis. Terus ada juga program KUR ya kalau nggak salah. KUR tuh kan bank. KUR tuh bank ya, tapi harus punya usahanya dulu. Oke. Harus nanti kan mereka akan cek dulu tuh
akan cek dulu pembukuannya, kemudian penjualannya, produknya, dia akan dicek dulu. Ini masuk nggak nih ke dalam kategori pemberian bantuan untuk KUR? Bisa, kalau BLT ini bisa cari infonya di mana ya, Mang Opit ya kira-kira ya? Mungkin bisa ke kantor kelurahan terdekat ya. Oh gitu ya? Karena ini harus sepengetahuan dari Iya, dari RT. RT. Setahu aku sih Oke. dari RT ya, BLT itu. Oh, jadi nanti teman-teman bisa tanya deh paling nggak kan ke kelurahan Tapi karena sekarang masih nggak sih? Kayaknya udah enggak deh, kan udah lewat. Kan itu zamannya pandemi. Coba kita Ya. coba cari tahu ya nanti karena setauku juga emang ada bantuan-bantuan yang terkait UMKM yang mikro ya. Tapi kalau bantuan-bantuan itu memang lebih banyaknya ke pendampingan ya, ke kayak program naikin usahanya, program bantuan untuk ngurusin perizinannya, bantuan ngurusin packagingnya. Nah itu sekarang tuh Ini kayak videografer kita nih dapat bantuan banyak ya untuk halal kemarin ya. halal. Halal. Ya. Itu kan juga Terus seharusnya kalau bayar merek mahal juga ya. Merek juga pendaftaran haki. Merek. Itu kemarin sama Kementerian Perdagangan. Jadi sekarang teman-teman tuh bisa banget yang namanya bisa intipin di kanal-kanal sosial media itu buat program-program pendampingan UMKM tuh banyak banget. UMKM tuh biasanya Kementerian Perdagangan, Koperasi, Kemenkop gitu ya. Ya. Itu ada Kemenparekraf juga. Kemenparekraf. Nah, ini penting banget. Kenapa ada modal yang sepertinya kalau dibantu sama kementerian ini sebenarnya value-nya besar sekali. Misalnya diajak pameran, diajak bazar. Iya, itu gratis loh. Nah iya makanya ini kan gratis. Kalau bayar kan wah ini mahal banget. Ini belum tendanya, belum listriknya, belum. Kadang kan kalau bazar itu kan ada audiensnya yang didatengin, itu lumayan bantu. Betul. Ini jadi bantuan pemerintah yang sifatnya tidak secara tunai langsung, tapi tuh berimpact terhadap usaha teman-teman gitu. Coba nanti kalau ada postingan yang bisa kita sajikan, lagi-lagi kita akan coba lempar-lempar informasinya di kanal Instagram kita @naikkelas gitu ya .id. Jadi teman-teman jangan lupa follow juga Instagram kita. Kemudian lanjut nih, kalau tadi dalam ranah ini udah dapat modal. Kemudian ini kan modal bisa dipakai buat macam-macam ya sebenarnya. Belum tentu modal itu kita butuhin di awal. Tapi bisa aja modal ini kita pakai untuk pengembangan. Iya. Pelan-pelan kita udah naik nih, dapat staff 1, staff 2 atau tiba-tiba orderan kita banyak, kita nggak punya modal buat belanja, butuh operasional buat dana buat operasional tambahan. Tiba-tiba dapat, wah orderan saya viral. Toko saya viral, kebanjiran order nih dari luar angkasa. Dari luar negeri lah. Luar negeri kan ekspor. Sekarang kan lagi digalakan juga buat teman-teman UMKM itu terus bisa ekspor. Terus saya nggak punya modal untuk menyambut permintaan. Karena kan kadang-kadang gitu ya, kita mentoknya bisanya cuma bikin 100, tiba-tiba orderannya 1000. Iya. Terus gimana tuh? Aku pernah pengalaman seperti itu. Biasanya kita apa ya nyebutnya? Jadi kita cari temen atau mungkin orang yang kita tahu punya duit. Kan biasanya kalau udah ada orderan tuh udah ada PO-nya. Nah ini ada PO sekian, kemudian butuh modalnya sekian, keuntungannya sekian, nanti dibagi. Saya bagi 20% deh, bagi dari keuntungan atau 30% itu tergantung dari deal-dealannya. Atau ya, atau ya ini ya biasanya memasuk ke poin yang ketiga ini, pinjaman-pinjaman yang seperti ini kan biasanya teman-teman UMKM banyak yang mengakses perbankan. Iya. Ini kan ada, kalau perbankan, kalau ngomongin perbankan kan sebenarnya rumit ya, ada banyak sebenarnya. Banyak banget. Tadi kalau ngomongin KUR ya ada KUR. Ada pinjaman reguler. Dan lain-lain. Ini untuk usaha ya. Jadi bedakan pinjaman untuk pribadi. Misalnya mau ngambil, dari gesek kartu kredit nih lah segala macam, atau pay letter. Nah ini kan harus kita measure dulu, kita ukur dulu sebenarnya. Nah, bahkan pinjaman yang terkait sama perbankan ini kan sekarang juga, misalnya teman-teman saya muslim nih, saya mau menghindari perbankan konvensional misalnya. Ada yang syariah. Saya mau yang syar'i, yang syariah, yang akadnya sesuai dengan tuntunan agama, jauh dari riba misalnya. Teman-teman sekarang sudah ada banyak lembaga perbankan yang sifatnya juga syariah gitu ya. Iya. Nah ini bisa jadi sebuah alternatif.
Tapi lagi-lagi kalau kita sudah mau mengakses perbankan, biasanya yang harus disiapkan adalah Satu paling penting, pembukuan. Laporannya harus jelas. Kemudian biasanya berapa lama? Minimal itu setahun ya. Kalau dulu kan 3 bulan masih. Dulu 3 tahun aku juga malah ada 3 tahun. Tergantung besarannya mungkin ya. Jadi teman-teman mungkin bisa dimulai dari sekarang. Kita kan pengen usahanya tumbuh nih. Jadi biar nanti kalau pas ada kebutuhan kita nggak kelabakan, mungkin bisa mulai dirapihin tuh laporan pembukuannya. Nah ini ada, nanti kita bakal membahas masalah pembukuan. Oh, ini kelasnya kayaknya episodenya banyak ya. Enggak. Ini kan permukaan aja. Kalau teman-teman nanti mau belajar pembukuan buat teman-teman UKM yang maksudnya baru-baru, kan ini mungkin kebutuhannya nggak terlalu rumit. Mungkin bisa ngadain kelas juga atau bisa akses kelas kita nanti yang bisa banget. Yang durasinya lebih panjang tentu saja. Ya itu lagi-lagi kalau kita ngomongin dana dari bank, lagi-lagi perlu persiapan yang jauh lebih. Selain bank juga ada akses, sekarang kan banyak investor. Wah, ini yang keempat nih ya. Ada investor atau banyak apa yang terkenal tuh angel investor. Angel. Kalau teman-teman ini kan kalau di era angel investor itu apa sih? Ini dulu kan marak ya, kayak startup bisnis tuh, bisnis tech berbau teknologi atau startup. Yeah. Padahal saya juga punya startup pertanian tapi dulu organik ya. Organik segala macam kan. Sebenarnya startup nggak harus teknologi. Yang penting ada keterbaruan, melibatkan teknologi ya. Nah ini kan banyak sekali angel investor atau investor yang sebenarnya concern sama mengembangkan sesuatu yang usaha-usaha baru yang punya menggebrak lah istilahnya gitu ya. Nah ini biasanya mereka punya dana yang saya nggak tahu, kadang-kadang suka aneh ya. Dananya nih dikasih gitu aja untuk dana hibah. Kadang-kadang ada yang sifatnya seperti ini atau ada yang mereka nyebut dirinya adalah venture capitalist. Ya. Yang emang ada juga yang mereka sharing saham. Ya paling teman-teman mungkin selain mempersiapkan itu juga mempelajari jenis-jenis investornya. Betul. Jadi nggak kelabakan gitu. Karena butuh duit buru-buru terus nggak baca kontraknya, nggak evaluasi calon investornya, term conditionnya nggak dibaca dengan jelas gitu. Khawatirnya kan malah ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai gitu. Jadi sebaiknya memang benar sejak awal. Betul. Lagi-lagi kuncinya di administratif usaha kita gitu ya. Terus yang terakhir nih, karena durasi lagi-lagi kita membahas yang kelima adalah sebenarnya lembaga pinjaman non-bank. Nah ini apa aja sih biasanya mau bentuknya? Mungkin sekarang banyak juga yang non-bank itu seperti Pegadaian tuh non-bank. Pegadaian, koperasi juga banyak ya sekarang. Koperasi, misalnya teman-teman ada yang sambil kayak di istri saya di kantor itu ada arisan. Iya, bisa jadi. Arisan bulan ini harus menang gitu karena buat modal gitu kan bisa juga. Kayak koperasi misalnya di kantornya istriku kan ada koperasi. Pernah karena dulu terpaksa ya kita belum tahu nih kayak apa pinjaman yang paling mudah. Kalau pinjam sama teman suka diinterogasi lama kan. Nah ini ada pinjaman dari koperasi kantor. Ya. Yang potong gaji. Nah ini kayak gini misalnya. Atau sebenarnya pay letter buat para karyawan nih. Pay letter itu termasuk ini nggak sih non bank nggak sih? Ada beberapa yang non bank, ada juga yang under bank. Ada under bank. Jadi ya yang penting dimanapun sebetulnya yang penting tuh kita tahu backgroundnya. Makanya hati-hati ini kan jenis pinjaman yang beragam ini. Yang penting kita berhati-hati. Pertama, seandainya kita mau pinjam dalam sifat yang konvensional, artinya tetap ada bunganya kan misalnya. Oh ini ada bunganya atau ada agreementnya, perjanjiannya untuk bagi hasil atau segala macam. Ini kita pelajari banget supaya kita tidak terjebak. Oh yang penting saya dapat duit dulu nih. Saya dapat cash dulu, terus usahanya muter. Belakangan. Nah itu jangan. Justru kita harus berpikir supaya
apa yang kita mulai Secara ini matang. ada perhitungannya, tidak terjebak di seminggu kemudian baru kita pikir oh iya kok ini gede banget ya bunganya, oh ini ternyata begini saya nggak mampu bayar, akhirnya malah jadi kusut gitu ya. Atau mungkin juga bisa punya ini ya, punya kayak backup. Jadi nggak dari satu tempat aja. Atau gimana maksud backup Itu tuh gimana? backup jadi kalau nggak satu tempat nanti dari sini tutup Oh, lubang gali lubang nanti. Jadi banyak malah. Jadi banyak. Mungkin kalau misalnya ada kebutuhan nilai aset kita cuman katakan misalnya 10 juta gitu. Terus kita ya jangan telek ambil sekian semuanya. gitu. Kita ambil mungkin 50%-nya aja. Oh iya, jangan Amit-amit worst case ternyata itu belum work gitu ya. ya kita masih bisa mengcover. Oke. Itu juga salah satu perencanaan juga sih. Ya, karena kita terbatas oleh waktu, teman-teman. Jadi perbincangan seputar sumber permodalan yang singkat ini terpaksa harus sampai di sini. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut terkait dengan permodalan, kita punya banyak cerita juga terkait pengalaman kita dan teman-teman kita juga di sana. Teman-teman bisa tetap berkomunikasi dengan kita melalui Instagram kita naikkelas.id. Nanti kita share di bawah sini, bisa komen atau di Spotify ada komennya juga, di YouTube ada komennya juga. Boleh follow Instagram saya juga Mr.Popo. Maupit1. Jadi kita masih bisa ngobrol. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua terkait sumber permodalan. Kalau mau kita bahas lebih dalam, silakan aja komen. Nah, terus kita diskusi deh di sana nanti. Atau kita bikin episode lanjutannya lagi nanti. Baik. Sampai di sini dulu episode kali ini. Ada tambahan mau Pit? Mungkin kalau ada yang mau bahas apa, pengen mau cerita tentang apa, judul-judul baru, boleh banget juga dikomenin. Siap. Sukses selalu teman-teman. Selamat naik kelas pelan-pelan, gak apa-apa. Yang penting semua terukur dan bisa kita rencanakan supaya kita benar-benar naik kelas gitu ya. Mulai aja dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas.